Berjumpa kembali dengan aku. Seperti biasa, di sini aku akan membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Gimana nih kabar kalian semua? Aku harap kalian dalam keadaan yang sehat dan bugar ya. Nah, kali ini aku akan bahas dan sharing ke kalian mengenai belajar berbasis aneka sumber dan sistem interaksional pusat sumber belajar. Ini adalah video lanjutan dari sumber belajar. Jadi, kita sebut saja video kali ini sebagai sumber belajar The Series 2. Yuk, kita langsung aja bahas satu persatu. Hal pertama yang akan kita bicarakan yaitu mengenai belajar berbasis aneka sumber. Belajar berbasis aneka sumber merupakan strategi pembelajaran yang memberikan pembelajar kesempatan untuk memperoleh serta membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan berbagai sumber belajar. Contohnya adalah guru yang memberikan tugas kepada siswanya mengenai ciri-ciri tanaman berakar serabut. Nah, dari tugas itu, siswa dapat belajar melalui buku, video, ataupun langsung mempelajarinya ke alam. Hal yang diharapkan dengan menerapkan pendekatan belajar berbasis aneka sumber diantaranya yaitu 1. Memberikan pengalaman pendidikan yang baru kepada pembelajar dan pembelajar. Kedua, memberikan lebih banyak pilihan kegiatan belajar kepada pembelajar. 3. Memperbanyak dan memperluas sumber informasi untuk belajar dan membelajarkan. 4. Memberikan kesempatan belajar yang lebih luas kepada pembelajar. Hal yang akan kita bahas selanjutnya yaitu pendekatan belajar berbasis aneka sumber. Dengan menerapkan pendekatan belajar dan membelajarkan berbasis aneka sumber, diharapkan perbedaan gaya belajar, kecepatan belajar, pengetahuan awal, serta tingkat dan jenis kecerdasan pembelajar dapat diatasi. Contohnya adalah dalam satu kelas terdapat berbagai macam karakteristik siswa. Maka dari itu, guru harus melakukan berbagai pendekatan sumber belajar. Pengalaman belajar berbasis aneka sumber memberikan pembelajar kemampuan dalam 1. Membedakan ketika mereka melihat, mendengar, membaca maupun berpikir. 2. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah. 3. Memunculkan pertanyaan dan menemukan jawabannya. 4. Mengomunikasikan temuannya secara efektif dengan menggunakan berbagai teknik dan media. Untuk menilai keberhasilan belajar berbasis aneka sumber dapat digunakan beberapa indikator. Di antaranya yaitu 1. Tujuan belajar. 2. Perbandingan dengan pendekatan lain yang digunakan sebelumnya. Ketiga, ketepatan dalam memanfaatkan sumber belajar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peranan pembelajar, pembelajar, dan lembaga pendidikan. Pembelajar atau pendidik memiliki peranan di antaranya yaitu 1. Membuat dan mengembangkan desain pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. 2. Menghubungkan sumber-sumber informasi kegiatan belajar dan hasil belajar dengan kebutuhan pembelajar. 3. Melaksanakan kurikulum dengan lebih menekankan pada kemampuan proses belajar daripada hanya bahan pelajaran. Dan keempat, yaitu menyusun bahan pembelajaran dari berbagai macam sumber. Kemudian, peranan pembelajar atau siswa diantaranya yaitu 1. Menyadari pentingnya manfaat informasi dalam belajar. 2. Mengetahui bahwa informasi dapat diperoleh dengan berbagai cara dan berbagai sumber. 3. Giat mencari informasi secara sendiri-sendiri maupun berkelompok. Dan keempat, yaitu mengetahui bahwa proses belajar dapat terjadi melalui interaksi dengan sumber belajar yang tepat. Kemudian ada pula peranan lembaga pendidikan. Peranan lembaga pendidikan diantaranya yaitu 1. Membuat dan mengembangkan kurikulum yang berbasis aneka sumber belajar. 2. Menyediakan aneka sumber belajar. 3. Menyediakan bahan dan alat
untuk pembelajar merancang, membuat, dan mengembangkan media pembelajaran. Yang keempat, yaitu memberikan kebebasan dan kesempatan kepada pembelajar untuk kreatif dalam membuat dan mengembangkan model-model pembelajaran. Hal yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai pusat sumber belajar dalam sistem instruksional. Pusat sumber belajar menunjukkan adanya suatu konfigurasi dalam kombinasi yang terpadu dari berbagai sumber yang terdiri dari orang-orang, bahan, peralatan, isi pesan, teknik dan lingkungan, serta sistem jaringan. Dengan demikian, posisi pusat sumber belajar sangat terkait dengan proses pembelajaran dan berada dalam sistem instruksional. Pusat sumber belajar sangat penting dan sangat diperlukan dalam sistem instruksional karena pusat sumber belajar dipergunakan untuk 1. Pengembangan sistem pembelajaran, 2. Pelayanan media, 3. Produksi, 4. Pelayanan administrasi. Nah, itu dia informasi yang bisa aku sharing ke kalian hari ini. Semoga bermanfaat dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di channel aku. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.